Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Video kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan syiar agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rumah memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena di sanalah seseorang dapat melindungi diri dari cuaca panas dan dingin, hujan, atau lainnya. Di dalam rumah pula setiap anggota keluarga melakukan berbagai aktivitas. Tidak hanya tempat beristirahat, di rumahlah seorang muslim memulai kehidupan sehari-harinya. Rumah juga menjadi tempat bagi seorang anak untuk mendapatkan pengajaran dari kedua orang tuanya. Setiap umat muslim pasti mengharapkan keberkahan bagi rumahnya, agar menjadi rumah seperti dalam pepatah Arab, Baiti Jannati, yang berarti rumahku, surgaku. Rumah yang berkah salah satunya ditandai dengan sering dikunjungi malaikat karena membawa suasana ketenangan, kedamaian, dan kesejukan. Tetapi tidak setiap rumah dapat didatangi oleh malaikat. Terdapat ciri tertentu yang membuat rumah dapat didatangi oleh malaikat karena amalan penghuninya. Inilah ciri rumah yang sering dikunjungi malaikat. Berikut uraiannya. Pertama, rumah yang digunakan untuk berzikir dan bersolawat. Imam Al-Fudail bin Iyad berkata, sesungguhnya rumah yang disebutkan di dalamnya nama Allah, ia akan bersinar pada penghuni langit sebagaimana lampu yang menyinari penghuni rumah yang gelap gulita. Dan sesungguhnya rumah yang tidak disebutkan di dalamnya nama Allah, ia akan menjadi gelap bagi penghuninya. Ini menjelaskan bahwa rumah yang dijadikan tempat berzikir akan diberi nur ilahi bagi penghuninya, cahaya ketenangan, cahaya ketentraman, cahaya keharmonisan dan kerukunan. Cahaya tersebut merupakan berkah dari Allah. Kedatangan para malaikat tentu dikarenakan suatu sebab, salah satunya atas izin Allah karena adanya zikrullah. Keluarga yang selalu berzikir akan mengundang malaikat turun dan singgah ke rumahnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekelompok orang yang berzikir mengingat Allah kecuali para malaikat mengelilinginya. Mereka diliputi rahmat Allah, turun ketenangan kepada mereka, dan mereka dibanggakan Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, rumah yang kerap dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dihadiri atau dipenuhi oleh para malaikat. Syaitan akan pergi meninggalkan rumah tersebut
dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Hadis riwayat Ad-Darimi. Selain menenangkan hati para pembaca Al-Quran, rumah yang kerap digunakan untuk membaca ayat suci akan dihadiri oleh malaikat. Selain itu, malaikat tersebut juga akan menyebut nama pembaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis berikut. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, rumah yang pemiliknya senantiasa mendirikan sholat. Sholat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, berdoa, tasbih, dan takbir. Secara bahasa, sholat berarti doa. Doa yang khusus, doa yang dikerjakan dengan syarat dan rukun tertentu. Orang yang enggan berdoa termasuk orang-orang yang sombong. Mengapa orang yang enggan sholat dikatakan sebagai orang yang sombong? Karena seolah-olah ia menganggap bahwa dirinya mampu berbuat apapun tanpa membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan bukti kepatuhan kita kepada Yang Maha Kuasa. Dengan mendirikan sholat, kita berarti tengah mengakui bahwa diri kita adalah makhluk yang tidak punya daya dan upaya tanpa ridho darinya. Lalu kaitannya sholat dengan malaikat, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku?' Para malaikat menjawab, 'Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat.' Hadis riwayat Bukhari. Terakhir yang keempat, rumah yang digunakan untuk bersedekah. Rumah yang digunakan untuk bersedekah akan mengundang malaikat dan membawa berkah. Contohnya seperti mengundang tamu dan menjamunya di rumah, menjadikan rumah sebagai tempat untuk pertemuan warga, memberikan sarapan kepada orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak.' Sedangkan yang satunya lagi berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah ciri rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat menurut Islam. Semoga rumah kita jadikan sebagai sarana untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.